Dalam soal, diketahui sebuah segitiga ABC dengan panjang AB 5, AC 11, dan BC 12. Titik G itu merupakan titik tengah dari sisi AC. D itu titik tengah AC. Kemudian F itu merupakan titik tengah BD. Kita garis B ke D. Dan F itu tepat di tengah-tengahnya. Dan DE sejajar BC. Kita buat E pada AB dan DE ini sejajar BC. Kemudian titik G ya, adalah titik potong antara AF dan DE. Kita buat AF dan DE dan G ini merupakan titik potong antara AF dan ED. Kemudian berapakah panjang dari sisi DG? DG ya, X-nya berapa? Nah, untuk mengetahuinya silakan simak video ini hingga habis. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama, kita misalkan dulu panjang GD atau DG ini adalah X. Kemudian D ini merupakan titik tengah dari AC ya. Sehingga kalau AC-nya 11, maka AD-nya setengahnya atau 11 per 2. Dan DC juga sama, 11 per 2. Kemudian akibatnya apa? Kalau D ini merupakan titik tengah AC, maka E juga sama, merupakan titik tengah dari AB. Sehingga AE juga sama nih, 5 per 2 atau setengahnya dari AB. BE juga sama, 5 per 2. Nah, itu dia sisi-sisi yang akan kita perlukan untuk mencari panjangnya GD atau X. Nah, kemudian kita perhatikan, kalau kita perpanjang AF-nya sampai menyentuh titik atau garis BC ya, di titik P misalnya, nanti kita dapatkan bahwa sudut antara BFP ini ya akan sama dengan GFD. Sama nih, karena dia merupakan sudut yang bertolak belakang. Kemudian ingat, F ini merupakan titik tengah dari BD, sehingga DF dan FB memiliki panjang yang sama. Nah, kemudian yang terakhir, ED dan BC itu merupakan dua garis yang sejajar. Akibatnya nanti BPF ini ya, BPF memiliki besar sudut yang sama dengan FGD. Ini merupakan sudut dalam berseberangan. Nah, kalau ada sisi yang sama dan dua buah sudut yang bersesuaian sama besar, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga BFP itu sebangun dan kongruen dengan segitiga FGD ya. Ini merupakan dua buah segitiga yang kongruen dan sebangun karena dia sudutnya sama dan salah satu sisinya memiliki panjang yang sama. Nah, sehingga kita dapat menentukan panjangnya ED ya. Nah, untuk menentukan panjangnya ED ya, panjang ED, coba kita perhatikan dua buah segitiga juga nih. Panjang ED kita perhatikan dua buah segitiga yaitu AEG, AEG dan segitiga ABC ya. Ini juga merupakan segitiga yang sebangun karena sudut B dan E ini sama dan sudut C dan sudut D-nya juga sama. Sehingga akan berlaku sebuah perbandingan di mana ED berbanding dengan BC ini akan sama dengan AE berbanding dengan AB ya. Ini merupakan suatu proporsi atau perbandingan jika diketahui dua buah segitiga yang sebangun. Panjang ED kita cari, misalkan Y misalnya ya. Kemudian panjang BC di soal ada panjangnya 12. Sama dengan AE. AE-nya itu adalah 5 per 2. Dan AB panjang semuanya yaitu 5. Nah, sehingga 5Y sama dengan 5 per 2 kalikan dengan 12. Jadi 5Y sama dengan 6 ya, 30. Jadi Y-nya itu sama dengan 6. Nah, sekarang perhatikan. Kalau dia antara segitiga BFP dan antara segitiga FGD ini merupakan dua buah segitiga yang sebangun dan kongruen, maka nanti panjangnya GD ini ya, panjangnya GD akan sama dengan panjangnya BP. Nah, sehingga panjangnya BP juga sama X. Kemudian panjangnya EG ya, panjangnya EG
ini akan sama dengan panjang ED dikurangi dengan panjang GD. Di mana panjang ED-nya udah dapat yaitu 6 dan panjang GD-nya kita misalkan tadi adalah X. Jadi EG ini adalah 6 dikurangi X. Nah, sehingga kita perhatikan juga bahwa antara segitiga AEG ini sebangun dengan segitiga BAP. Kenapa? Karena sudut B sama. Dan sudut A di EAG dan sudut A di BAF juga sama. Sehingga akan berlaku sebuah perbandingan. Di mana AE berbanding dengan AB akan sama dengan EG berbanding BP. Nah, kita berikan panjangnya. AE panjangnya 5/2, AB panjangnya 5, EG panjangnya 6 min X, dan BP panjangnya X. Nah, tinggal kita kalikan silang. 5/2X sama dengan 5 kali 6 min X. Sederhana kan? Jadi X-nya itu akan sama dengan 6 kali 2, 12 min 2X. Jadi kita pindahkan 3X sama dengan 12 dan X-nya itu akan sama dengan 4. Kalau X-nya udah ketemu sama dengan 4, maka nanti panjangnya GD akan ketemu ya. Di mana GD itu sama dengan X dan sama dengan 4. Dapatlah panjang GD itu sama dengan 4. Nah, itu dia ya cara menyelesaikan soal seperti ini. Nanti umumnya apabila ada sebuah segitiga dan kita diminta untuk mencari salah satu sisinya, nanti silakan manfaatkan atau gunakan konsep dari kesebangunan dan kekongruenan. Nah, untuk itu silakan disimak dengan baik bagaimana cara penyelesaiannya. Keharapkan nanti adik-adik bisa memahaminya dengan baik ya. Akhir kata, Kak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.